Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Halimah dengan NIM 102101010028, kelas A, Prodi Akuntansi, semester 4, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Indragiri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah pembuatan laporan keuangan. Tapi sebelum itu, laporan keuangan itu apa sih? Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan dari suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi. Keberadaan laporan keuangan dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan khususnya dalam bidang keuangan. Laporan keuangan juga diartikan sebagai pencatatan dan pelaporan uang serta transaksi yang terjadi pada bisnis yang dijalankan, yang biasanya dibuat pada periode tertentu menyesuaikan kebutuhan dan kebijakan perusahaan. Laporan keuangan menurut IAI atau Ikatan Akuntansi Indonesia. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia, laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan, catatan, dan laporan lain, serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Jenis-jenis laporan keuangan. Pembuatan laporan keuangan mengikuti pedoman Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK yang menentukan 5 jenis laporan keuangan, yakni laporan laba rugi, neraca, perubahan modal, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Yang pertama, laporan laba rugi. Menurut Short, Libby, dan Libby 2007, laporan laba rugi adalah laporan utama akuntan dalam mengukur kinerja ekonomi suatu usaha, yaitu pendapatan dikurangi biaya-biaya selama periode akuntansi tertentu. Jenis laporan keuangan ini menggambarkan hasil usaha perusahaan dalam suatu periode tertentu. Dalam laporan laba rugi dapat terlihat jumlah pendapatan, sumber-sumber pendapatan yang diperoleh, jumlah biaya, dan jenis-jenis yang dikeluarkan selama periode tertentu. Berikut contoh laporan laba rugi. Yang kedua, laporan neraca. Menurut Smith dan Skousen 2007, neraca adalah laporan pada suatu saat tertentu mengenai sumber daya perusahaan atau aktiva, utangnya atau kewajiban, dan klaim kepemilikan terhadap sumber daya atau ekuitas pemilik. Laporan keuangan neraca menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu. Posisi keuangan tersebut maksudnya adalah posisi jumlah dan jenis aktiva atau harta dan pasiva atau kewajiban dan ekuitas perusahaan. Berikut contoh laporan neraca. Yang ketiga, laporan perubahan modal. Laporan ini berisi jumlah dan jenis modal yang dimiliki pada saat ini. Laporan perubahan modal juga menjelaskan perubahan modal beserta sebab-sebab terjadinya untuk perusahaan dengan bentuk perseroan. Laporan ini disebut sebagai laporan perubahan ekuitas pemegang saham. Laporan perubahan modal bermanfaat untuk mengidentifikasi penyebab perubahan ekuitas pemilik perusahaan atas nilai aktiva yang menjadi haknya atau aktiva bersih. Berikut contoh laporan perubahan modal.
Selanjutnya yang keempat adalah laporan arus kas. Laporan arus kas juga sering disebut sebagai laporan sumber dan penggunaan dana. Menurut Wiersum 1996, laporan arus kas adalah suatu ringkasan mengenai penerimaan dan pembayaran kas dari suatu perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Jenis ini menunjukkan arus kas masuk dan arus kas keluar perusahaan. Arus kas masuk berupa pendapatan atau pinjaman dari pihak lain, sementara arus kas keluar merupakan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh perusahaan dalam suatu periode tertentu. Berikut contohnya. Selanjutnya yang terakhir atau yang kelima yaitu laporan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan ini memberikan informasi tentang penjelasan yang dianggap perlu atas laporan keuangan yang ada, sehingga menjadi jelas penyebabnya. Hal ini dimaksudkan agar pengguna laporan dapat memahami dengan jelas data keuangan dalam laporan keuangan tersebut. Berikut contohnya. Selanjutnya kita memasuki langkah-langkah membuat laporan keuangan. Yang pertama yaitu mengumpulkan dan mencatat transaksi pada jurnal. Langkah pertama dalam membuat ringkasan keuangan adalah mencatat transaksi yang dilakukan oleh perusahaan di tahun berjalan pada jurnal. Transaksi perusahaan, kegiatan umum yang sering dilakukan oleh perusahaan, baik transaksi pembelian, penjualan, penukaran barang, sewa, ataupun transaksi lainnya. Bukti transaksi merupakan hal yang sangat penting, hal yang sangat utama dalam akuntansi, sehingga bukti transaksi tidak boleh hilang. Bukti transaksi merupakan dasar pencatatan. Bentuknya dapat berupa nota, kwitansi, faktur, ataupun jenis bukti lainnya. Semua transaksi yang berkaitan dengan aktivitas operasional perusahaan harus dicatat dalam jurnal dengan rinci. Yang kedua, memposting jurnal ke dalam buku besar. Setelah membuat jurnal, langkah kedua yaitu memposting jurnal ke dalam buku besar. Buku besar merupakan rincian dari setiap akun-akun yang ada. Tidak sulit untuk melakukan hal ini, hanya memindahkan transaksi yang sudah dicatat dalam jurnal ke akun-akun yang sesuai dengan rinci. Yang ketiga, menyusun neraca saldo. Langkah selanjutnya setelah membuat buku besar yaitu menyusun neraca saldo. Neraca saldo adalah suatu daftar rekening-rekening buku besar dengan saldo debit dan kredit. Daftar rekening pada buku besar dikelompokkan ke dalam kelompok pasifa atau kelompok aktiva. Yang keempat, kumpulkan data untuk membuat jurnal penyesuaian. Beberapa transaksi mungkin ada yang belum tercatat atau transaksi terjadi di akhir saat tahap pembuatan laporan keuangan dan masih ada yang tidak sesuai dengan keadaan di akhir periode, sehingga data tersebut dikumpulkan untuk membuat jurnal penyesuaian. Jurnal ini membuat pada akhir periode untuk menyesuaikan saldo-saldo perkiraan yang akan menunjukkan keadaan sebenarnya sebelum penyusunan laporan keuangan. Kesimpulannya, jurnal penyesuaian juga berperan di dalam pengukuran performa perusahaan. Jurnal perusahaan menyajikan data keuangan sebuah perusahaan. Dengan adanya jurnal penyesuaian ini, komisaris perusahaan dapat memperhitungkan langkah perusahaan selanjutnya. Selanjutnya yang kelima, menyusun neraca lajur. Untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan, maka kita perlu menyusun neraca lajur atau kertas kerja yang dimulai dari data neraca saldo dan disesuaikan dengan data yang diperoleh dari jurnal penyesuaian. Selanjutnya, saldo yang sudah diselesaikan akan terlihat pada kolom neraca saldo yang telah disesuaikan dan merupakan saldo-saldo yang akan dilaporkan dalam neraca dan laporan laba rugi.
Langkah selanjutnya yaitu membuat laporan keuangan. Cara selanjutnya dalam membuat laporan keuangan sederhana sesuai dengan alur dan urutan adalah laporan yang sudah dicatat di neraca lajur tinggal ditulis dengan rapi sesuai ketentuan atau standar laporan keuangan. Hal ini karena dalam neraca lajur sudah dipisahkan jumlah-jumlah yang dilaporkan dalam neraca atau laporan rugi laba. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan sangat penting karena mencerminkan kinerja perusahaan dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya, jurnal penutupan. Setelah rekening dalam buku besar telah menyesuaikan, kini saatnya Anda membuat jurnal penutup. Untuk membuatnya, diperlukan dokumen yang digunakan sebagai dasar menyusun jurnal penutup adalah laporan rekening-rekening nominal atau sementara ke rekening laba rugi, dan memindahkan saldo laba rugi ke rekening laba tidak dibagi. Setelah itu, informasi pada jurnal tersebut dibukukan ke buku besar sesuai rekening yang bersangkutan. Selanjutnya yang terakhir adalah neraca saldo setelah penutupan. Untuk mengecek keseimbangan saldo debit dan kredit rekening yang masih terbuka, Anda harus membuat neraca saldo setelah penutupan yang berisi rekening-rekening nyata, bukan nominal yang sudah ditutup. Jadi, akun-akun yang dimasukkan ke dalam neraca saldo adalah akun yang real atau nyata. Akun-akun rekening sebelumnya tidak perlu dimasukkan ke dalam neraca saldo setelah penutupan, karena sebelumnya saldo telah dinolkan dengan bantuan jurnal penutupan. Baik, itulah sedikit penjelasan dari saya mengenai langkah-langkah pembuatan laporan keuangan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Tapi sebelum saya tutup, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share, serta tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video dari saya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.